Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bagaimana detik-detik akhir zaman ini di dalam kitabnya Asratu Alamatis Sa'ah. Asratu Alamatis Sa'ah, 10 perkara yang tanda-tanda hari kiamat, diantaranya adalah wafatnya Rasulullah. Itu adalah tanda besar. Tanda besar hari kiamat itu wafatnya Rasulullah. Udah alamatul kibar. Salah satu tanda besar mau kiamat wafatnya Rasulullah, itu sudah tanda besar hari kiamat. Dan bagaimana Dajjal itu? Dajjal itu pernah ditemui oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terombang-ambing di dalam satu pulau segitiga Bermuda. Disitulah tempat tinggalnya Dajjal, mungkin di daerah Siberia atau mungkin di daerah laut lepas itu ya. Itu ada pulau yang bentuknya air lautnya itu ada di atas, sedangkan pulaunya di bawah. Karena gaya gravitasi yang tepat, titik gaya gravitasi buminya tepat, sehingga pulau tersebut itu bisa terlindungi dari genangan air. Air itu kan bisa jatuh karena apa? Karena ada gravitasi. Dan gravitasinya itu tepat di titik tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa orang yang menceritakan demikian. Walhasil akhirnya ketika sahabat ini terdampar di satu pulau, ketika terdampar beliau bertemu dengan sesosok makhluk yang bulunya itu sampai menutupi mata, menutupi mulut, badannya bulu semua, satu badan itu bulu semua, tangan-tangannya semua bulu semua, tertutup. Kalau mau ngomong buka dulu, kalau mau ngelihat dibuka dulu. Siapa engkau? Ana al-jasasah, aku Jud wa Ma'jud. Jud wa Ma'jud itu diriwayatkan nanti kalau dia keluar, dia akan makan semuanya. Pohon dimakan, tembok dimakan, air laut diminum, pasir laut dimakan, aspal dimakan sama dia. Apa sih maknanya? Koruptor loh. Kalau kita mau definisikan koruptor, aspal dipangan, ya tembok ya dipangan, ya pasir laut juga dimakan, digali pasir lautnya, dijual ke negara lain untuk memperbesar wilayah negara lain. Sampai kayak gitu loh. Ya mungkin itu tentara-tentara Jud wa Ma'jud, para koruptor. Tembok aja dimakan sama dia. Temboknya dimakan, aspal dimakan, kawat dimakan, kelihatan besi dimakan. Para koruptor. Kalau gitu bilah minjali. Dikatakan, siapa engkau? Kalau kau ingin tahu aku siapa, itu berangkatlah engkau ke kuil. Maka akhirnya beliau pun, sahabatnya Rasulullah ini, menuju ke kuil. Ketika menuju ke kuil, dan ini pun disampaikan oleh Rasulullah ketika dalam satu khutbahnya. Jadi sahabat ini akhirnya bertemu dengan seseorang yang lagi dirantai. Dirantai posisinya seperti ini. Dirantai kayak gini. Dirantai begini, kakinya semua. Dan jangan juga kalian duduk tuh kayak begini. Jangan duduk begini. Orang duduk begini ini duduknya orang yang akan diazab di neraka. Orang duduk begini nih, ini duduknya orang yang ngantri mau ditendang sama malaikat masuk ke neraka. Duduknya kayak begini. Dan juga jangan sekali-kali kita begini. Jangan begini. Kenapa begini nih? Pernah Rasulullah itu berdoa, ya Allah, jadikan salah satu Umar untuk engkau dapatkan hidayah. Yang pertama yang dipilih adalah Umar. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal jenenge Umar. Maka ketika hidayah masuk, kebetulan Abu Jahal tangannya begini. Keluar lagi hidayah, akhirnya masuk kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi yang pertama kali dipilih untuk mendapatkan hidayah oleh Allah adalah Abu Jahal tadi. Maka keluar masuk ke dalam Umar bin Khattab. Dan akhirnya
melihat orang yang lagi makan, rantainya dimakan, tumbuh lagi, dilihat, makan rantai, tumbuh lagi. Tanya, siapa engkau? Jangan tanya siapa aku. Aku yang mau tanya kepadamu. Apakah engkau umatnya Nabi yang lahir dalam keadaan yatim? Ya. Apakah Nabi tersebut sudah lahir dalam keadaan yatim? Ya. Apakah Nabi itu lahir di Arab, bangsa Arab, dari orang Arab? Ya. Lahirnya di Mekah? Iya, betul. Apakah dia diusir dari Mekah sehingga hijrah ke Madinah? Iya, betul. Berarti telah sampai saatnya aku keluar dari ikatan itu. Siapa engkau? Ana Al-Masih. Al-Masih siapa? Ana Dajjal. Aku Dajjal. Sebentar lagi saya akan keluar. Sudah saatnya saya mau keluar. Tambah semangat dia makan. Dimakan rantai tadi. Rantai tadi kenapa bisa kembali lagi? Karena ada suara azan. Maka rantai dari itu kembali lagi. Allah ini sudah mengatur waktu sholat di seluruh bumi ini. Orang azan itu setiap 5 menit sampai keliling bumi azan tidak berhenti waktu sholat itu. Makanya jangan kita menyepikan masjid dari azan. Masjid ditutup, ya tidak apa-apa ditutup karena ada wabah. Tapi muadzinnya jangan ikut libur. Muadzinnya jangan ikut libur untuk tidak azan. Anda telah membuka peluang agar rantai ini akan semakin cepat terputusnya, akhirnya Dajjal keluar. Ini salah satu cara kaum satanis Freemason untuk membebaskan Dajjal. Bagaimana caranya masjid ditutup dan muadzinnya juga tidak boleh masuk masjid. Kalau sudah muadzinnya nggak ada azan itu sudah dihentikan, siap-siaplah Dajjal akan keluar. Kalau selama ada azan nggak akan keluar yang namanya Dajjal, tidak akan keluar.